Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azumardi Amal. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Hairun Kota Ternate. Di mana maksud daripada saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yakni Pak Muhammad Iksan Umsohi. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang pinjaman daerah. Mungkin kita langsung mulai saja, mulai dari definisi pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima uang atau menerima manfaat lain yang bernilai uang dari pihak yang lain, yang hal tersebut menyebabkan daerah dibebani oleh kewajiban untuk membayar kembali. Di mana tujuan daripada pinjaman daerah ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama, untuk mengatasi defisit APBD, di mana ketika pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kemudian untuk membiayai pembangunan atau pembiayaan infrastruktur, di mana agar supaya mempercepat pembangunan yang mendatangkan manfaat ekonomi tanpa perlu menunggu tabungan daerah terkumpul. Kemudian poin yang ketiga, yakni sebagai manajemen kas, di mana tujuannya untuk mengatasi daripada kekurangan arus kas jangka pendek. Kemudian kita masuk ke dalam persyaratan utama sebelum sebuah daerah melakukan pinjaman, di mana ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan fiskal daripada daerah tersebut, yang kemudian pemerintah menetapkan sebuah aturan terkait daripada sebelum daerah melakukan pinjaman berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, yakni singkatannya DSCR atau Debt Service Coverage Ratio, di mana ini merupakan tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam membayar utangnya, di mana rasionya biasanya di atas 2,5. Semisal apabila sebuah daerah ingin melakukan pinjaman atau berhutang, maka setidaknya pendapatannya harus 2,5 kali lebih besar daripada kewajiban keuangannya atau utangnya. Kemudian terkait daripada batas maksimum kumulatif pinjaman, di mana pinjaman daerah tidak boleh melebihi persentase tertentu dari pendapatan daerah. Kemudian poin yang ketiga mengenai persetujuan daripada DPRD, di mana setiap pinjaman ataupun utang yang ingin diajukan oleh daerah maka perlu mendapat persetujuan dari legislatif daerah. Kemudian poin yang keempat mengenai daripada sebuah daerah tidak boleh memiliki tunggakan, di mana daerah yang ingin melakukan pinjaman tidak boleh ada tunggakan utang kepada pemerintah pusat. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang ketiga daripada atau bab ketiga daripada materi ini, yakni mengenai analisis risiko, di mana analisis risiko analisis risiko fiskal ialah kemungkinan yang muncul apabila sebuah daerah gagal dalam membayar kewajiban keuangannya. Poin risikonya meliputi yang pertama, risiko pendapatan, di mana apabila PAD atau pendapatan asli daerah dan TKD atau transfer ke daerah itu mengalami defisit atau menurun jumlahnya, maka
hal tersebut akan mempengaruhi daripada kemampuan daerah dalam membayar utangnya. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang kedua, yakni mengenai analisis atau risiko suku bunga dan kurs, di mana apabila sebuah daerah melakukan pinjaman dengan suku bunga mengambang atau floating rate atau menggunakan mata uang asing, maka apabila terjadi fluktuasi pasar dapat menyebabkan pembengkakan daripada beban cicilan. Kemudian poin yang ketiga mengenai risiko kontingensi, yakni beban keuangan yang muncul akibat dari pada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tak terduga seperti bencana alam yang menyebabkan pemerintah daerah perlu untuk mengalokasikan dana yang ditujukan untuk membayar utang pada bantuan-bantuan darurat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.